diceritakan, disampaikan kepada masyarakat umum. Kalaupun disampaikan mereka tidak paham, yang disebut dengan syatya as-sufiyah. Itu ada puncak seorang sufi. Karena kalau itu diperdebatkan terjadi adalah seperti al-halaj yang kemudian didukung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini saya dihubungi sama Ustadz Miswari presentasi, dan begitu saya lihat judulnya itu memang menggetarkan. Sistem verifikasi pengalaman subjektif, pengalaman mistik. Verifikasi pengalaman subjektif, pengalaman mistik. Terus terang saya menekuni Sufism, tasawuf, tahun-tahun awal kuliah saya di Pascasarjana sebelum tsunami tahun 2003 ya, 20 tahun yang lalu. Jadi sudah agak lama fokus kepada kajian-kajian mistik filosofis seperti sekarang. Karena setelah tsunami itu saya sedikit beralih ke kajian-kajian antropologi budaya, sosiologi, dan kemudian ketika saya mengambil S3 saya lebih kepada antropologi tasawufnya, antropologi sufinya. Saya mengkaji fenomena sosiologis dari orang-orang yang mengaku mempraktekkan tasawuf. Dan sampai sekarang fokus saya sebenarnya lebih kepada sosiologi dan antropologi agama yang melihat bagaimana agama dipraktekkan. Jadi bukan mendiskusikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip paling dasar dari apa yang disebut dengan di dalam dunia para sufi ya, para sufi. Namun sebenarnya sejujurnya ada kerinduan juga untuk kembali ke sana ya, kembali kepada perdebatan-perdebatan 20 tahun yang lalu ketika saya sangat, menurut saya untuk zaman itu sangat intens mengkaji tasawuf dalam Islam, baik secara tasawuf dalam makna-makna awal ketika dia dimunculkan, maupun kepada tasawuf-tasawuf baru datang belakangan seperti tasawuf modern yang saat itu lagi ngetren, tasawuf kota, tasawuf positif, tasawuf aktual. Awal kan tesis saya waktu itu kemudian mencoba menghubungkan antara tasawuf dengan neuroscience yang juga sangat populer masa itu ketika muncul spiritual quotient yang dipopulerkan antara lain oleh Ian Marshall dan Dana Zohar, dan saya mencoba memadukan antara prinsip-prinsip sufismenya Hamka waktu itu dengan spiritual quotient yang dikemukakan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Jadi setelah 20 tahun itulah ketika Bang Miswari menawarkan ini, sebenarnya ini bukan sedang berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang hadir di sini, yang saya lihat kalau dari daftar namanya tidak mungkin dibagikan lagi, udah penuh semua dengan pengetahuan orang-orang yang hadir ini ya. Tapi saya lebih mencoba memanggil kembali pengalaman-pengalaman saya yang lalu untuk kembali mungkin mulai menekuni kembali logika-logika filosofis dalam tasawuf, dalam dunia mistik. Baik, seperti judulnya, sistem verifikasi subjektivitas pengalaman mistik, kita ingin mendiskusikan tentang beberapa pertanyaan. Sebenarnya apakah pengalaman mistik itu bisa kita verifikasi, ya? Bisa kita, dan apakah itu bisa menjadi sebuah landasan untuk ilmu pengetahuan. Nah, ini mungkin akan menjadi ranah yang berbeda dengan perspektif lebih spiritual, ya, lebih ke dalam, lebih kebanyakan di antara pengalaman mistik ini selalu dihubungkan dengan ketuhanan, ya. Jadi ini ada 3 yang ingin saya jelaskan dalam paparan ini. Yang pertama tentang, mungkin kita mereview dulu tentang apa yang kita sebut dengan mistisisme dalam Islam itu sendiri, bagaimana dasarnya dan bagaimana ia menjadi landasan bagi munculnya pengalaman mistis, dan bagaimana pula sistem verifikasi pengalaman mistis tersebut untuk menjadi kebenaran ilmu pengetahuan. Tentu saja kebenaran ilmu pengetahuan yang kita pahami di sini adalah kebenaran ilmu pengetahuan yang lebih universal, bukan dalam sekat-sekat pengetahuan saintifik kait dengan sains yang terkait dengan pembangunan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Iznillah. Baik, kita mulai dari sebuah praasumsi ya, praasumsi bahwa pengetahuan itu selalu dihubungkan dengan
bagaimana kita mengkonfirmasi apa yang kita pikirkan itu dengan realitas indrawi, ya. Kan itu yang terus menerus yang menjadi dasar dari kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kita membuktikan apapun yang kita pikirkan itu terkonfirmasi dengan realitas. Nah, konfirmasi-konfirmasi seperti itulah yang kemudian menjadi landasan untuk mengatakan sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah. Kalau riset-riset yang ada saat ini yang diterima Scopus misalnya itu kan konfirmasi-konfirmasi seperti itu. Bahkan dalam ujian-ujian disertasi, ujian tesis, skripsi mahasiswa, pengujinya selalu bertanya tentang konfirmasi itu. Apakah apa yang Anda simpulkan itu terkonfirmasi diperoleh dari data yang data itu terindera, ya, dapat disaksikan. Nah, tapi sesungguhnya dalam banyak pandangan tidak semua realitas itu dapat diungkapkan karena konfirmasi indrawi itu selalu membutuhkan bahasa, dan ternyata dalam apa namanya dialektika filsafat kebahasaan sendiri sebenarnya tidak mampu menjelaskan banyak hal, tidak cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan oleh bahasa. Disinilah sebenarnya yang kita sebut dengan pengalaman mistis, ya, pengalaman mistik yang ada di dalam kehidupan manusia yang sebenarnya itu bagian yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa. Sedikit review tentang mistisisme dalam Islam yang baik disetujui atau tidak setujui, yang sebenarnya bahasa lain dari tasawuf. Ada bahasa yang juga disebutkan seperti sufisme, mistisisme, tasawuf. Walaupun kita bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda, tapi hampir memiliki makna yang sama. Dan tasawuf itu sebenarnya adalah refleksi dari spiritualitas, aspek spiritual dalam praktik-praktik beragama. Oleh karena itu, walaupun dia tasawuf itu sangat khas Islam, tapi aspek-aspek seperti itu sebenarnya sesungguhnya ada dalam semua agama-agama, ya. Pengalaman spiritual, mistisisme agama-agama itu selalu sama dalam beberapa pandangan filsafat, perkembangan filsafat. Itulah yang kemudian disebut dengan titik-titik temu atau kesatuan agama-agama, yaitu di mistisisme. Dan dalam Islam sendiri kita lebih banyak mengenal sebagai tasawuf. Nah, ada 3 hal yang menjadi fokus tasawuf itu. Kalau kita lihat dari banyak pengertian yang disampaikan oleh ahli, yang pertama terkait dengan akhlak, moralitas personal orang, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Yang kedua itu adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati. Yang tazkiyatun nafs atau membersihkan hati yang itu dilakukan dengan sebuah proses latihan atau yang disebut dengan riyadah dalam tradisi sufi, dan proses ini melalui maqamat wa ahwal atau makam-makam, tempat-tempat pemberhentian dan kondisi-kondisi batin tertentu, dan yang terakhir adalah penyaksian atau musyahadah yang menjadi tingkat terakhir dari perjalanan spiritual itu. Nah, di musyahadah inilah sebenarnya kita menarik sebuah benang untuk mengatakan tentang pengalaman mistik tersebut. Kenapa? Karena di musyahadah ini para sufi mengaku telah terjadi konfirmasi pengetahuan antara dia dengan sebuah zat tertinggi yang dalam Islam dikenal dengan Allah, atau agama lain mungkin menyebut dengan bahasa yang lain, tapi di sana ada konfirmasi-konfirmasi spiritual yang sangat personal. Seperti pengantar yang disampaikan oleh Bang Wisari tadi, apakah pengalaman-pengalaman mistik yang dirasakan oleh seorang sufi itu dan konfirmasi-konfirmasi yang dia peroleh secara personal itu dapat kita disampaikan kepada orang lain, orang yang tidak mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Ini yang mungkin akan kita bahas dalam bagian berikut ini. Karena pengalaman-pengalaman yang secara personal terkonfirmasi ketika dia mengalami pengalaman puncak atau musyahadah. Pengalaman puncak itu sendiri disebut dengan banyak sekali istilah, hulul, fana, ittihad oleh Abu Yazid Al-Bistami, atau hulul oleh
Abu Mansur Al-Hallaj, ada pengalaman fana, ma'rifat, mahabbah, dan lain sebagainya, banyak sekali istilahnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang sangat personal itu, apakah kemudian bisa kita konfirmasi sebagai pengetahuan yang umum? Kalau melihat apa yang saya sampaikan di atas tadi, sebenarnya pengetahuan itu selalu dikaitkan dengan gambar, ya, dengan konfirmasi-konfirmasi terhadap apa yang bisa kita saksikan. Nah, karena dia kalau kita kaitkan dengan teori ini, teori tentang gambar, tentang konfirmasi, tentu saja pengalaman mistik itu tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat menjadi sebuah pengetahuan. Tapi kemudian beberapa teoritis dalam Islam, salah satu yang paling terkenal itu adalah Mehdi Hairyazdi, menjelaskan tentang aspek-aspek yang tidak perlu dikonfirmasi itu, ya, aspek-aspek pengetahuan yang sebenarnya tidak perlu dikonfirmasi karena dia hadir. Mungkin itu sebutnya disebut dengan dia menyebutnya dengan ilmu huduri, ya, ilmu huduri, ilmu yang hadir, yang secara built-in sudah ada kepada dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dia terus ada dan tidak bisa hilang, ya. Dan ada banyak pengetahuan yang sebenarnya memang ada dalam diri manusia sebagai sebuah kehadiran dan tidak perlu melakukan konfirmasi-konfirmasi. Mehdi Hairyazdi membagi 3 tingkatan dalam pengalaman mistik ini. Yang pertama adalah yang sama sekali tidak bisa diceritakan, disampaikan kepada masyarakat umum, kalaupun disampaikan mereka tidak paham, yang disebut dengan Syatya As-Sufya. Itu adalah pengalaman puncak, pengalaman menyaksikan mungkin, ya, atau kesan ketika menyaksikan sesuatu. Pengalaman seperti itu tentu saja tidak perlu dikonfirmasi benar dan salah karena itu adalah pengalaman. Seperti kita merasakan sesuatu menggunakan handphone tertentu, kesan bagi kita itu tidak perlu dikonfirmasi kepada siapapun apakah benar, apakah salah, karena itu adalah kesan personal kita. Saya ingat waktu beberapa tahun lalu kayaknya, ya, ketika seorang pengguna merek brand tertentu, brand di Indonesia, dia membuat video review untuk satu tas kalau saya nggak salah, terus dia mengatakan kesannya yang tidak baik terhadap tas itu. Tiba-tiba orang dari toko brand tersebut menghujat dia, ya, terus memberikan banyak alasan. Padahal apa yang dia sampaikan adalah kesan, ya, kesan kita. Dan saya kira ada banyak yang lain juga, kasus-kasus apa kemarin itu seorang perempuan yang memberikan kesan tentang toko make up, toko salon tempat dia pergi untuk merias diri, dan dia tidak punya kesan yang baik di situ. Kemudian dia dituntut karena dianggap penghinaan. Padahal yang dia sampaikan adalah pengalaman personal dia. Mungkin kemudian ada banyak pasal yang bisa digunakan dalam hukum untuk menuntut dia, itu persoalan lain. Tapi kesan-kesan seperti itu sebenarnya adalah kesan tentang rasa, yang kita juga tidak bisa berdebat kalau saya suka bakso, yang lain tidak suka bakso misalnya. Itu adalah pengalaman puncak seseorang, Syatiyat As-Sufyah, ya, pengalaman puncak seorang sufi, ya. Karena kalau itu diperdebatkan benar yang salah, yang terjadi adalah seperti Al-Hallaj yang kemudian dihukum, ya. Yang kedua itu adalah pengalaman pemikiran mistik introspektif dan rekonstruktif. Itu adalah pengalaman yang dicoba bahasakan, ya, dan di sini itu yang bisa diperdebatkan. Mungkin Sadra dan Suhrawardi punya pengalaman mistik yang sama yang tidak bisa dikonfirmasi, dan itu terserah mereka berdua. Tapi ketika mereka menurunkan dalam teori tertentu, teori Mula Sadra buat teori mistik tertentu, Suhrawardi juga punya teori mistik tertentu, dan itu nampaknya bertentangan. Itu sebenarnya adalah bagaimana mereka membahasakan, ya. Dan yang ketiga adalah metamistisisme filosofis atau ilmiah yang berbicara tentang mistisisme itu sendiri. Jadi maksudnya ini yang kemudian disebut oleh Yazdi sebagai ilmu huduri, ya. Jadi sebuah pengetahuan yang hadir pada diri kita sendiri. Ungkapan-ungkapan yang berasal dari pengalaman mistik para sufi tetap menjadi sebuah kesadaran uniter,
saat ia kembali dari kondisi trans, kondisi fana, ya. Jadi sebenarnya ketika dia merefleksikan apa yang dia saksikan ketika dia fana, itu sebenarnya adalah sebuah pengetahuan yang diyakini oleh kelompok sufi, kelompok mistik, dan orang-orang yang meyakini kebenaran agama dengan perspektif itu adalah sebuah hal yang benar. Dan itu telah menjadi dasar bagi karya-karya ulama besar, Ibnu Arabi, Jami, Jalaluddin Rumi, Mullah Sadra, bahkan Hamzah Fansuri di Aceh, syair-syairnya sebenarnya adalah sebuah ungkapan kebenaran dari pengalaman puncak ketika dia berada di fana, ya, ketika dia dalam tanda petik bertemu dengan Tuhan. Jadi dia mengkonfirmasi pengetahuan-pengetahuan itu ketika berada di pengalaman puncak, lalu kemudian menulisnya dalam risalah-risalah karya-karya yang dia sampaikan, yang kemudian ada pada kita sampai saat ini. Tentu saja ini berbeda dengan konfirmasi-konfirmasi ilmu pengetahuan yang bersifat praktik karena menghasilkan produk yang berbeda juga, ya. Ketika konfirmasi-konfirmasi pengalaman mistik ini cenderung kepada hakikat kehidupan, ketenangan batin, pengalaman beragama, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator.